Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang di sini shalom. Ketemu lagi hari ini, pagi hari ini ibadah minggu. Kita boleh sama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di rumah, keluarga besar Alpha Omega, untuk kita menghampiri Dia dalam hadiratnya. Mari kita mau sama-sama sembah Dia. Mari kita kembali bersyukur untuk sepanjang minggu ini, penyertaannya buat setiap kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menghampirimu Yesus. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau pagi hari ini. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Oh, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Oh, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggi dirimu. Mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu ya Tuhan, inilah kami pagi hari ini. Mengatasi meninggikan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, mengatasi bumi. Bersyukur padamu, bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pagi hari ini, kembali kita mau bersyukur atas kasih-Nya dan bermazmur bagi nama. Mari siapkan hatimu lebih lagi, hampiri hadirat-Nya. Oh, sebab Engkau kebenaran, biarlah hanya padamu kami percaya. Kami nyatakan betapa mulianya Yesus. Haleluya. Oh, ku rindu menyatakan tinggikan. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami nyatakan Engkau besar.
sembah Dia pagi hari ini. Haleluya, Jesus. Kau yang besar, Kau yang mulia, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit, mengatasi bumi, kekal selamanya. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Engkaulah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang menang. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, pengharapanku hanya di dalam-Mu, Jesus. Kami angkat sembah kami, haleluya, haleluya, biar segala hormat pujian bagi-Mu, Tuhan. Kami memberikan kemuliaan kami pagi hari ini bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
segala pujian kami, segala hormat kemuliaan ialah bagimu. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan, bertata atas pujian dan penyembahan kami. Memberkati setiap kami semua pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus tetap baik dulu sekarang dan selamanya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Di rumah, di mana saja kita boleh berada. Tuhan Yesus baik, haleluya. Dia baik, Dia tetap memelihara kita. Tak pernah berubah. Nyatakan bersama-sama, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Sama-sama, ya di sini combongnya buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tiada berkesudahan, haleluya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, oh kami lihat kasih, aku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Lagi katakan Tuhan Yesus. Tetap sembahnya buat Tuhan ya Bapak Ibu Saudara bagi ini. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik. Sungguh-sungguh baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kami nyatakan Engkau baik selamanya. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya. Sungguh baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama, dari selama-lama sampai selama-lamanya. Boleh sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau baik buat kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami naikkan pengagungan dan pujian kami untuk Engkau. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk dikuatkan kembali dengan firman-Mu. Engkaulah juru selamat kami. Haleluya. Hanya Engkau juru selamat, juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Kami pegang janji-Mu Tuhan, yang ku pegang. Oh, hanya janji
Kami sembah Kau Allah kami, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang tetap pedulikan kami, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Saat-saat ini yang kami lewati Tuhan, walau lewati kami tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Sebab Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Kau setia Tuhan, Kau setia padaku. Haleluya. Kami yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu, pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku, bagiku. Sembah Kau Allahku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ya Yesus, walau lewati lembah, apapun keadaan kami Tuhan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Sekali lagi kami sembah Kau Bapa dan sahabat kami, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati kami tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, dan waktu saya akan terkasih Ibu Gembala. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, 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 syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa, di mana kami kembali beribadah kepadamu Bapa, melalui ibadah streaming pada pagi hari ini. Tetapi kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri. Kami percaya penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan tiba waktunya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang memampukan hidup kami untuk kami menjalaninya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasai hati, pikiran, dan roh kami kepadamu Bapa, seutuhnya melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga hamba-Mu Bapa, urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaralah atas hamba Bapa, hamba siap untuk melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur kita masih dapat diberi kesempatan oleh Tuhan melalui ibadah streaming pada pagi hari ini. Ya, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yakin walaupun kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Karena janjinya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya sangat yakin keberadaan kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tentunya ya kita saat ini ya walaupun berita-berita sudah mulai berkurang ya adanya virus corona dan semua sudah diusahakan oleh pemerintah dengan baik. Tetapi saya percaya keadaan saat ini masih belum stabil, belum pulih seutuhnya. Maka masih banyak saya mendengar berita-berita, percakapan-percakapan dari seorang kepada seseorang. Mereka itu masih mengalami yang namanya apa? Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dan saya juga percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita pun ada perasaan-perasaan seperti mereka, masih ada kekhawatiran, ya masih ada kebingungan, bagaimana nanti selanjutnya dalam kehidupan kita. Saya katakan lagi itu memang manusiawi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau mungkin banyak orang ya mencari ke sana ke sini bagaimana caranya untuk bisa dipulihkan dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita satu rahasia. Bagaimana kehidupan kita itu bisa dikuatkan, bisa dipulihkan, bisa diselamatkan. Mari kita akan membaca Bapak, Ibu dan saudara sekalian di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya, di situ judulnya hidup orang Kristen. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sungguh ya kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini sungguh kita tidak sia-sia walaupun kita beribadah melalui streaming di tempat kita masing-masing. Mari kita fokus dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ini adalah satu rahasia bagaimana hidup kita bisa dipulihkan, bagaimana hidup kita bisa mendapatkan kekuatan, sehingga kita tidak khawatir terus-menerus. Kita tidak bimbang, tidak ragu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Rupanya di sini dikatakan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang sudah dekat? Segala sesuatu itu, yaitu keadaan akhir zaman ini yang pertama. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang kedua, keadaan apa? Segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu
kapan ya kita meninggalkan dunia ini? Kapan kita ya dijemput oleh Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Tidak ada sesuatu pun yang tahu. Ya jangan kita mengira, wah aku masih muda. Segala sesuatu tentang kematian itu masih jauh daripadaku. Belum tentu. Kita lihat baru-baru ini, belum lama, baru beberapa hari ya. Didi Kempot ya, berusia 53 tahun. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sesuatu yang kelihatannya dia akan meninggal. Tidak. Tetapi ketika bangun pagi, sudah tidak mulai sadar. Dan dengan cepat sekali, jam 7.40, ya, dia meninggal dunia. Bukankah itu segala sesuatu yang dekat, yang tidak bisa diprediksi dengan manusia? Demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur diingatkan pada pagi hari ini tentang dua hal tadi. Segala sesuatu sudah dekat. Baik kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat dikatakan. Walaupun banyak orang berkata, wah sejak dari zaman dulu firman Tuhan sudah mengatakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tapi nyatanya bagaimana? Hingga saat ini belum juga datang. Jangan kita berkata begitu. Yang penting bukan kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi yang penting bagaimana persiapan hidup kita ini loh. Nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali. Dapatkah kita dijemput oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai? Atau dapatkah saat ini di kehidupan jasmani ini? Mari kita mempersiapkan hidup kita. Kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Tapi yang penting bagaimana persiapan kita. Terlebih persiapan kita di akhir-akhir ini. Sungguh sangat sulit dan susah. Dengan keadaan yang masalah yang terjadi di dalam lingkungan kita. Tetapi ada satu rahasia. Bagaimana kita bisa menang atas hidup ini. Kita bisa kuat atas hidup ini. Rupanya di sini dikatakan karena itu kuasailah dirimu. Kita harus bisa menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang untuk menghadapi hidup ini. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Penting. Sangat penting. Kita menguasai hidup kita. Kita harus menjadi tenang. Rupanya ini kunci. Di mana Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberi kekuatan kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Yaitu apa? Supaya kamu dapat berdoa. Rupanya doa adalah suatu rahasia yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Coba kalau kita renungkan, segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu kita awali selalu dengan doa. Bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan napas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita. Melalui doa, ketika akan bekerja, ketika akan makan, ketika akan melakukan sesuatu, bekerja dalam pelayanan, pasti diawali dengan doa. Jadi doa itu menjadi kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka daripada itu betapa ya rahasia doa itu menjawab seluruh kehidupan kita. Maka daripada itu pada pagi hari ini kita akan belajar. Mengapa kok doa tidak kepandaian kita, tidak kekayaan kita yang nantinya bisa menyelesaikan masalah kita? Oh tidak. Ternyata Tuhan mengatakan hanya melalui doa adalah jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sungguh luar biasa. Mengapa doa? Sebab doa itu adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan melalui sebuah doa.
kita akan belajar beberapa hal. Mengapa doa yang menjadi kunci rahasia untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita di saat-saat yang sulit ini. Saya mencatat di sini yang pertama, sebab doa adalah hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Inilah nyanyian yang Mazmur katakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari ini, di mana Daud merasakan kasih setia Tuhan ketika dia bangun pagi, bangun tidur sampai jauh malam. Dia sebagai raja yang besar, raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia harus memerintah dengan bijak sebagai raja kepada seluruh bawahannya. Tidak gampang sebagai raja yang terkenal. Tapi Daud merasakan penyertaan Tuhan. Hari lepas hari, setiap hari, mulai dia bangun pagi harus mengatur semuanya dengan baik. Mungkin ada orang-orang yang akan menyerang dia, yang memusuhi dia. Daud ini merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan Daud selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan ketika dia menghadapi musuhnya. Itu karena apa? Karena kedekatan Daud dengan Allah. Bahkan Daud mengatakan pada malam hari dia menyanyikan nyanyian syukur. Dia berdoa kepada Allah dan dia menyatakan dengan dirinya sendiri bahwa doa kepada Allah itu kehidupannya. Dia tidak bisa dipisahkan doanya dengan apapun. Dia tetap di jam-jam doa. Daud ini selalu datang berdoa kepada Allah. Jadi dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Maka hidupnya berkenan kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita menjadikan doa itu menjadi kehidupan kita. Jati diri kita. Menjadi karakter kita sebagai pendoa-pendoa. Berdoalah kepada Allah. Karena itu satu kehidupan. Kalau yang namanya satu kehidupan tidak bisa ditinggalkan. Bahkan doa itu sebagai napas hidup. Ketika seseorang mati, sudah tidak bisa bernapas lagi. Selesailah sudah. Tidak ada lagi kehidupan. Demikian juga kita. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah, kita meninggalkan jam-jam doa kepada Allah. Tidak ada lagi kehidupan rohani kita yang berkenan kepada Tuhan. Saya sangat yakin. Kita akan hidup semau kita sendiri. Menurut kebenaran kita sendiri. Karena doa itu adalah ungkapan syukur kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari. Yang pertama, mari kita miliki. Doa itu menjadi kehidupan kita. Menjadi napas hidup kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hingga saat ini. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Memang kita masih menghadapi keadaan yang sulit dan sukar, belum stabil. Tapi percayalah, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kita bisa mengucap syukur. Tuhan disenangkan kalau umatnya itu bisa mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta. Melalui apa? Melalui doa. Doa menjadi kehidupan kita. Yang pertama. Dan yang kedua. Ya, mengapa doa? Doa itu adalah kekuatan hidup kita. Mari kita baca di dalam Lukas. Di dalam Lukas. Pasal yang ke-22, Lukas pasal yang ke-22, bahwa doa itu adalah kekuatan kita.
Ya, Lukas 22 ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, di sini belum lama ya saya menyampaikan firman Tuhan tentang Taman Getsemani. Dan ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu dialami oleh Tuhan Yesus. Dia waktu itu sebagai manusia biasa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi ketika Yesus berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Bapanya yang ada di surga, maka seorang malaikat menampakkan diri dan memberi kekuatan kepadanya. Luar biasa. Melalui apa? Melalui doa. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hanya melalui doa kita mendapatkan kekuatan. Kan sudah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dengan kekuatan kita? Di saat ini semua mengalami yang namanya apa? Kelemahan, ketidakberdayaan. Mungkin uang ada, tetapi tidak bisa bebas, mau kemana-mana tidak bisa bebas. Mungkin ya punya rencana nanti akan hari raya, mungkin akan mudik dan sebagainya. Mereka sudah mengumpulkan uang, tapi tidak ada kekuatan mereka itu untuk bertindak. Karena apa? Keadaan COVID-19 ini. Tidak bisa mereka bebas. Tidak ada kekuatan untuk melawannya. Karena ada sudah peraturan pemerintah. Demikian juga kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak usah khawatir. Saya percaya kita semua saat ini sedang menghadapi yang namanya masalah, kesulitan dalam hidup ini. Ya. Kita mungkin sudah punya rencana ya, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Tapi kita tidak berdaya untuk melakukannya. Sebab apa? Ya masalah COVID-19 ini atau corona ini. Seolah-olah kita tidak mendapatkan kekuatan untuk semuanya. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Bahwa apa yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan. Coba kita baca ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Janjinya ini ya dan amin. Pencobaan-pencobaan yang saat ini kita alami, ya pencobaan yang saat ini kita alami bukan karena kesalahan kita. Untuk kita tidak bisa mungkin bekerja dengan semaksimal mungkin. Kita tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani dengan semaksimal mungkin. Bukan karena kesalahan kita, tapi keadaan seperti saat ini. COVID-19 ini yang seolah-olah menghalangi kita untuk bekerja dengan maksimal, untuk melayani dengan maksimal, untuk beribadah dengan maksimal. Tidak bisa, tidak ada kekuatan di dalam diri kita. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi ini pencobaan yang kita alami. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, Dia Allah yang setia.
Dia Allah yang mendengarkan seruan anak-anaknya. Maka dia akan memberikan apa? Jalan keluar. Yakinlah satu saat, terserah nanti kapan waktunya Tuhan, pasti akan selesai COVID-19 ini. Akan dihentikan oleh Tuhan sendiri. Itu jalan keluar kita untuk kita kembali bisa bekerja dengan semaksimal mungkin, beribadah dengan semaksimal mungkin, melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Karena saya banyak mendengar mereka yang sebagai jemaat, mereka rindu, kangen untuk bisa beribadah kepada Tuhan di bait Allah, di gereja. Ya. Ada satu rasa beda kedekatan mereka dengan Tuhan. Ada yang berperasaan begitu. Ada para pelayan Tuhan mengatakan, wah kangen untuk melayani Tuhan kembali dengan semaksimal mungkin. Yakinlah satu saat kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tetapi saat-saat ini mari kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Kita semua pasti cakap menanggungnya keadaan seperti ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya, bahwa doa itu adalah keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12 dan kita lanjutkan ayat yang ke-23. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, sampai di sini dahulu, ini adalah satu kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Bahwa doa itu menyelamatkan Daniel. Dari apa? Singa-singa yang kelaparan. Daniel seperti yang biasa dia lakukan. 3 kali sehari dia berdoa menghadap Yerusalem. Berdoa kepada Allahnya. Dia bersekutu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Itu yang menjadi kehidupan Daniel juga. Apapun yang menjadi larangan raja, resikonya dia berani menanggung. Luar biasa. Walaupun dia ya nanti kalau dia istilahnya berani tidak minta datang pertolongan kepada raja, itu resikonya dia harus mati. Tetapi dia tidak menghiraukan. Bukannya dia berani kepada aturan raja. Saya merenungkan enggak. Tapi dia justru lebih memiliki hati yang takut kepada Allah. Dia sudah memiliki satu komitmen kepada Allah. Untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dia selalu berdoa 3 kali sehari dalam waktu-waktu yang ditentukan oleh Daniel ini. Luar biasa kehidupan Daniel atas doanya kepada Allah. Walaupun dia kedapatan, ya, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Ya, maka akhirnya Daniel ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa. Tidak satu singa, beberapa singa. Dan singa itu sudah disetting supaya tidak diberi daging, supaya sangat kelaparan. Nanti ketika ada orang masuk langsung dicapik-capik, langsung mati.
Dan itu sudah disediakan bagi kematian Daniel. Tetapi kita lihat, karena doa Daniel yang sungguh-sungguh kepada Allah, dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ada permohonan-permohonan yang Daniel haturkan kepada Allah. Maka Daniel diselamatkan oleh Allah. Kita lihat ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Disinilah luar biasa Daniel, dia berani menyaksikan atas mujizat yang Allah berikan kepadanya. Singa-singa itu dikatupkan mulutnya oleh Allah, sehingga dia tidak diapa-apakan, disentuh aja tidak. Luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena pikir raja saat itu pasti Daniel mati. Karena singa yang kelaparan itu sudah disetting sedemikian rupa supaya cepat-cepat Daniel ini nantinya mati. Tidak terjadi. Karena apa? Karena Daniel memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia menaikkan permohonan-permohonan doa kepada Allah. Sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Dan dia berani menyaksikan kepada raja pada saat itu, bahwa Allah sendiri yang menolong, menyelamatkan Daniel. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari di saat-saat yang sulit ini dan sukar ini. Mungkin bagi kita, ya, kita tidak bisa datang kepada Tuhan beribadah. Kita hanya bisa ibadah di rumah. Tapi lakukan tetap doa-doa itu kepada Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh seperti Daniel ini. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dia tetap memiliki satu komitmen. Memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan pada akhirnya Daniel mendapatkan keselamatan. Demikian juga kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesulit apapun keadaan kita, jangan takut untuk kita tetap berdoa kepada Allah. Untuk kita tetap membangun hubungan kita dengan Allah. Sebab itu sangat penting. Untuk kita menghaturkan permohonan kita, seruan kita kepada Allah. Tentu sangat banyak akhir-akhir ini. Tetapi bagaimana sikap hidup kita di rumah? Ketika saya merenungkan, ya, dengan dampak daripada virus corona ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengingatkan kepada kita supaya kita lebih banyak waktu untuk apa? Untuk dekat selain dengan keluarga. Banyak kesaksian-kesaksian. Juga kita harus meluangkan waktu kita ini yang banyak ini untuk apa? Bersekutu kepada Tuhan. Tidak justru kita wah enak, banyak waktu yang kita bebas di rumah. Kita nonton TV sepuas-puasnya. Karena banyak waktu. Oh tidak untuk itu sebenarnya. Kalau kita merenungkan. Untuk kita membangun hubungan kita dengan Allah. Sebanyak mungkin berdoa kepada Allah. Ya, satu kesaksian saya merasakan dampak daripada corona ini. Ya, sebelumnya kira-kira 10 hari yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, entah bagaimana saya diingatkan oleh Tuhan. Ya, untuk saya itu membangun hubungan saya dengan Tuhan. Ya, terus terang biasanya saya kalau berdoa sekitar setengah jam setiap pagi. Ya. Tetapi kali itu Tuhan mengingatkan kepada saya. Ya, di dalam Lukas 22 ayat yang ke-46. Ya, supaya kita berdoa 1 jam saja. Itu terus ya ada di dalam benak saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar
Aku mau membangun kehidupanku supaya aku bisa berdoa 1 jam. Itu saya enggak malu. Walaupun saya sebagai gembala, saya berdoa. Tidak hanya 1 kali setengah jam, itu enggak. Ya, ada jam-jam juga saya berdoa. Tapi kali itu Tuhan mengingatkan kepada saya. Dan saya membangun hubungan saya hingga saat ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya mohon kekuatan kepada Tuhan, kemampuan untuk saya terus membangun kehidupan doa saya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Dia menyelamatkan dalam kehidupan saya. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari. Di saat-saat seperti ini, mari kita terus membangun kehidupan doa kita kepada Allah. Karena disinilah rahasia kita untuk dipulihkan, dimenangkan. Untuk kita bisa menghadapi keadaan saat ini. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari satu rahasia untuk kita terus membangun doa kita kepada Allah. Hanya satu hal. Kita harus tetap menguasai diri kita. Dan kita harus tetap tenang untuk menghadapi hidup ini. Bisa. Karena apa? Karena kita memiliki kehidupan doa kepada Allah. Maka hati kita akan tenang untuk menghadapinya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan kita minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Supaya kita senantiasa di dalam waktu-waktu hari ini dan selanjutnya sampai akhir hidup kita. Mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah jawaban hidup kami di saat-saat seperti ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria lama sangka lama sikia lama lama. Haleluya, haleluya, syukur. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya Tuhan. Kisah mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, kita kembali akan memujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Hatiku tenang berada dekatmu.
sungguh Tuhan, hati kami akan sangat tenang, sebab Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Yesus. Di saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh pada pagi hari ini Bapa, kami tidak sia-sia datang kepada Engkau. Engkau memberi kekuatan kepada kami Bapa, melalui kehidupan doa kami kepadamu. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan betapa Engkau rindu Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengan kami umat-Mu Bapa, melalui doa-doa kami kepada Engkau. Dan Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membangun kembali kehidupan doa kami kepada Engkau Bapa. Bangkitkan iman kami Bapa di saat yang sulit dan sukar ini. Ampuni kami, seringkali kami berfokus dengan diri kami sendiri. Kami tidak mempedulikan untuk datang kepada Engkau. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan menyadarkan kami, karena doa adalah hubungan kami yang dekat dengan Engkau. Kami akan membangun kembali Bapa. Demikian juga melalui kehidupan doa, Tuhan memberi kekuatan kepada kami, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan Bapa. Karena Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Demikian juga kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur melalui kehidupan doa kami Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami. Baik hidup kami di saat di bumi ini Tuhan selamatkan. Dari keterpurukan ekonomi, dari keterpurukan kesehatan dan sebagainya Bapa. Engkau selamatkan kami. Terlebih dalam kehidupan kekal Bapa. Melalui doa-doa kami yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Engkau yang menyelamatkan kami dari kebinasaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini kepada setiap jemaat-jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing, yang mendengarkan ibadah streaming pada pagi hari ini, yang melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa di surga, kami ingat buat bangsa dan negara kami Indonesia pada saat ini. Melalui Bapak Presiden beserta dengan seluruh stafnya Bapak. Mereka masih harus tetap berjuang untuk mengatasi keadaan saat ini yang sulit dan sukar karena dampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat, marifat buat Bapak Presiden
beserta dengan seluruh jajarannya dari atas sampai bawah. Apa yang mereka lakukan, biarlah mereka lakukan dengan kasih Bapa, sehingga Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat para medis, dokter-dokter yang menangani, perawat-perawat semuanya Tuhan. Mereka Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Bungkus tutup tubuh mereka dengan kekebalan virus ini Tuhan, sehingga mereka boleh sehat semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat GBS Alpha Omega Bapa. Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Engkau memampukan untuk mereka tetap setia kepada Engkau. Mereka tetap membangun hubungan yang begitu intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga mereka mampu mengatasi di saat keadaan yang sulit dan sukar ini. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Bapak, ibadah streaming sudah selesai. Kami akan mengerjakan pekerjaan rutinitas kami sehari-hari Bapak. Kami percaya Engkau memberkatinya. Engkau menyelesaikan bagi kami. Dan kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang kami terima daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara. Dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Melalui kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata amin. Amin. Keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita pujikan lagi dengan sungguh-sungguh. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama. Aku tidak akan goyah